Seorang gadis bernama Alice lelah berjalan sepanjang hari tanpa melakukan apapun. Panas membuatnya mengantuk. Tiba-tiba dia melihat kelinci putih yang sedang terburu-buru di suatu tempat. Tampaknya aneh bagi gadis itu bahwa dia berbicara kepada dirinya sendiri dan terus melihat arlojinya. Terbakar dengan rasa ingin tahu, Alice bergegas mengejar kelinci itu, dan tanpa ragu-ragu melompat setelah dia ke dalam lubang. Di dalamnya ada sumur yang dalam, dindingnya dilapisi rak buku. Alice jatuh sangat lambat dan berhasil melihat semuanya dengan benar. Begitu sampai di dasar sumur, gadis itu melihat meja kaca dengan 3 kaki. Di atasnya tergeletak kunci emas kecil dan semacam botol. Alice mencoba membuka pintu dengan kuncinya, tetapi ternyata pintu itu terlalu kecil. Melihat sekeliling, dia melihat sebuah pintu kecil. Untuk membukanya dan menemukan dirinya berada di taman yang megah, Alice harus minum dari botol dari meja. Setelah menyesap beberapa kali, dia mulai mengecil. Gadis itu menyusut begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengambil kunci dari meja. Kemudian dia melihat pai ajaib di lantai. Segera setelah Alice menggigit, dia mulai tumbuh dengan cepat ke atas. Gadis itu telah tumbuh begitu besar sehingga dia tidak bisa melewati pintu yang disayanginya lagi. Alice mulai menangis begitu banyak sehingga segera genangan air besar terbentuk di dekatnya. Pada saat itu dia melihat kelinci putih. Gadis itu memanggilnya, tetapi dia sedang terburu-buru, dan dengan ketakutan menjatuhkan sarung tangan dan kipasnya. Alice mengambilnya dan menyadari bagaimana dia mulai menyusut. Alasannya adalah penggemar sihir. Alice jatuh ke dalam genangan air matanya sendiri. Ketika dia terlempar ke darat, gadis itu kembali memperhatikan kelinci. Dia bingung Alice dengan pembantunya, dan memerintahkan untuk segera pulang untuk sarung tangan baru dan kipas angin. Gadis itu berlari untuk melaksanakan perintah itu. Di rumah kelinci, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan meminum cairan dari botol. Ini mengarah pada fakta bahwa Alice tumbuh menjadi sangat besar dan dengan cepat memenuhi seluruh rumah. Dia bisa menyusut hanya berkat pai. Setelah mendapatkan kembali dimensi sebelumnya, gadis itu lari. Segera dia melihat jamur besar di mana ulat biru besar sedang duduk. Alice mengeluh padanya tentang perubahan tinggi badannya yang konstan. Ulat itu menyarankan gadis itu untuk memakan sepotong jamur. Alice makan sedikit dan akhirnya kembali ke tinggi normalnya. Dan dia melanjutkan. Tiba-tiba Alice melihat sebuah rumah. Masuk ke dalam, gadis itu berada di dapur, di mana dia melihat Duchess dengan bayi menangis di pelukannya. Seekor kucing besar sedang duduk di lantai, tersenyum lebar. Duchess menjelaskan kepada Alice bahwa dia tersenyum karena itu adalah kucing Cheshire. Tiba-tiba kucing itu menghilang dan bayinya menangis. Duchess memberikan anak itu kepada Alice, dan dia sendiri pergi ke ratu. Gadis itu terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak menggendong seorang anak, tetapi seekor babi kecil yang nyata. Ketika kucing itu muncul kembali, dia menyarankan Alice untuk menemukan Marechare. Dan kemudian dia menghilang, dan hanya senyumnya yang tersisa di udara. Gadis itu berangkat. Segera dia melihat rumah Marechare. Alice datang tepat pada saat dimulainya pesta teh. Mejanya besar sekali, tapi hanya si Marechare, Mad Hatter, dan Sonya si tikus yang duduk di sana. Mereka tidak mengizinkan siapapun duduk di meja, dan mengatakan bahwa tidak ada ruang. Alice mengetahui bahwa mereka dipaksa untuk minum teh tanpa henti sebagai hukuman karena membunuh waktu. Si kelinci dan si Hatter mengejek gadis itu dengan segala cara yang mungkin dan mengejeknya. Tidak dapat mentolerir kekasaran seperti itu, dia diam-diam bangkit dan pergi. Segera Alice menemukan dirinya di taman yang indah. Dia memperhatikan tukang kebun yang tampak seperti bermain kartu. Mereka mewarnai mawar putih menjadi merah. Gadis itu sangat terkejut dengan ini. Dia mengetahui bahwa ratu mereka menyukai mawar merah, dan hanya mawar putih yang tumbuh. Ratu mengeksekusi para pelayannya untuk pelanggaran sekecil apapun. Tukang kebun bilang dia sedang menilai pelayan yang mencuri kue sekarang. Alice sangat tertarik, dan dia pergi ke pengadilan. Di sana dia melihat Marechare dan Mad Hatter bersaksi. Ketika mereka selesai, ratu tiba-tiba memanggil Alice untuk diinterogasi. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan memerintahkan untuk melepaskan pelayan itu. Ratu marah dan memerintahkan untuk menangkap gadis itu. Pada saat itu, Alice merasa bahwa dia mulai tumbuh lagi. Gadis itu menyadari bahwa ini hanyalah kartu, dan dia tidak takut pada mereka. Dan pada saat itu juga, keajaiban itu menghilang. Alice terbangun di tempat terbuka yang sama di mana dia pertama kali melihat kelinci putih. Ada pemandangan yang familiar di sekitarnya, suara yang familiar terdengar. Jadi itu hanya mimpi, pikir Alice. Suatu ketika ada seorang tukang giling bersama putrinya yang cantik.
Dia benar-benar ingin menjadi kaya, jadi dia tidak melakukan apapun selain berbohong kepada orang lain. Orang-orang tidak menyukai ini, dan mereka mengeluh tentang penggilingan itu kepada Raja Muda. Raja memutuskan untuk memberi pelajaran kepada tukang giling, dan memanggilnya ke kastil. Memperkenalkan dirinya kepada Raja, tukang giling itu bercerita tentang putrinya yang cantik. Dia berbohong bahwa dia tahu bagaimana mengubah jerami menjadi benang emas. Raja meminta putri tukang giling untuk datang ke kastil keesokan harinya dan menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Ketika sang ayah memberitahu putrinya tentang hal ini, dia sangat marah karena dia telah berbohong lagi. Keesokan harinya mereka pergi ke kastil. Raja membawa gadis itu ke sebuah ruangan di mana roda pemintal dan sekeranjang jerami disiapkan. Raja memerintahkan bahwa menjelang fajar semua jerami berubah menjadi emas, dan jika dia gagal, maka ayahnya akan dihukum karena penipuan. Gadis itu memandangi jerami dan menangis dengan getir. Tiba-tiba, ruangan itu diterangi cahaya, dan seorang pria kecil muncul di tengahnya. Cebol bertanya mengapa dia menangis. Gadis itu menceritakan semuanya. Pria kecil itu menawarkan bantuan, tetapi sebagai gantinya dia meminta kalung yang digantung di leher gadis itu. Dia setuju. Dan kurcaci itu mulai bekerja. Begitu dia mengubah semua jerami menjadi emas, pria kecil itu menghilang tiba-tiba saat dia muncul. Pagi telah tiba. Raja memasuki ruangan dan kagum dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu senang. Tapi alih-alih membiarkannya pergi, Raja membawa lebih banyak jerami. Dia memerintahkan untuk mengubahnya menjadi emas pada pagi hari. Gadis itu mulai menangis lagi. Tapi kemudian kurcaci itu muncul di hadapannya lagi. Kali ini dia meminta dengan imbalan cincin berharga yang diberikan ibunya kepada gadis itu. Kurcaci mengambil cincin itu dan mulai memutar jerami. Pagi harinya, keranjang itu penuh dengan emas. Ketika Raja memasuki ruangan, dia sangat senang. Tapi bukannya melepaskan gadis itu, kali ini dia mengisi seluruh ruangan dengan jerami. Raja memerintahkan semua jerami menjadi emas saat fajar. Sebagai imbalannya, dia berjanji untuk mengampuni ayahnya dan menjadikannya ratu. Begitu Raja meninggalkan ruangan, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini, gadis itu tidak bisa memberikan apapun padanya. Dan kemudian pria kecil itu berkata bahwa dia akan mengubah jerami menjadi emas jika sebagai imbalannya ratu masa depan akan memberikan anaknya, yang akan lahir. Gadis itu tidak melihat jalan keluar lain, dan karena itu menerima tawarannya. Ketika pagi tiba, Raja melihat emas dan sangat bahagia. Kali ini dia menepati janjinya. Dia membebaskan ayah gadis itu dan menjadikannya istrinya. Jadi putri tukang giling menjadi ratu. Setelah beberapa saat, anaknya lahir. Dan suatu hari, ketika gadis itu membaringkannya di tempat tidur, seorang lelaki kecil muncul. Dia memperingatkan bahwa dia akan mengambil anak itu dalam 3 hari jika ratu tidak mengetahui nama kurcaci itu. Begitu lelaki kecil itu menghilang, gadis itu meminta para pelayan untuk membuat daftar semua nama di kerajaan. Pagi harinya para pelayan membawa daftar itu. Ketika kurcaci itu muncul, dia bertanya pada ratu siapa namanya. Dia mulai membaca semua nama di daftar satu persatu. Ketika ratu selesai, lelaki kecil itu berkata bahwa tidak ada nama yang cocok. Dan dia menghilang. Gadis itu meminta para pelayan untuk membuat daftar semua nama di kerajaan tetangga. Pagi harinya, para pelayan telah menulis di selembar kertas semua nama yang mereka temukan. Ketika kurcaci muncul, dia bertanya pada ratu siapa namanya. Dia mulai membaca semua nama di daftar satu persatu. Tapi tidak ada yang benar di antara mereka. Dan pria kecil itu menghilang. Ratu meminta para pelayan untuk mengunjungi semua negara yang dikenal dan mengumpulkan nama sebanyak mungkin. Saat fajar, seorang pelayan memberitahu ratu bahwa dia telah melihat situasi yang tidak biasa pada malam sebelumnya. Berjalan melalui hutan, dia menemukan sebuah rumah kecil. Di halaman dekat api unggun, beberapa kurcaci menyanyikan lagu yang besok anak ratu akhirnya akan menjadi miliknya. Dan pada saat yang sama dengan riang meneriakkan namanya. Namanya Rumpelstiltskin. Saat pagi tiba, kurcaci itu muncul lagi. Dia bertanya pada ratu siapa namanya. Gadis itu berpura-pura tidak tahu namanya dan mulai membaca nama-nama dari daftar. Dengan setiap jawaban baru yang salah dari ratu, lelaki kecil itu menjadi semakin bersukacita. Akhirnya, gadis itu menyebut namanya.
Dan pada saat yang sama, tanah di bawah kaki kurcaci itu berderak, dan dia jatuh ke dalam lubang yang sangat besar. Jadi ratu menyingkirkan pria kecil yang tamak itu. Kemudian, dia memberitahu raja tentang segalanya. Dia melihat bahwa ratu menyesali apa yang telah terjadi dan memaafkannya. Sejak itu, mereka hidup bahagia selamanya.